Welcome, balik lagi di channel Rian Movie. Di video kali ini, aku akan membahas cerita tentang No Mercy. Film ini berkisah tentang kakak beradik yang hidup berdua. Suatu hari adiknya diculik. Saat dia menyelidiki keberadaan adiknya, kakaknya tahu kalau ada kejadian pahit sang adiknya di masa lalu. Tapi sebelum nonton guys, kalian jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat mengikuti video-video updatean terbaru ya. Oke, langsung kita ke filmnya. Film diawali dari sang tokoh utama bernama In-ai yang baru saja keluar dari penjara. Dia ditahan selama 1,5 tahun karena kasus penyerangan. In-ai pulang ke rumah disambut oleh adiknya yang bernama Park Eun-hee. Di sini In-ai tahu kalau sang adik mengalami keterbelakangan mental. Eun-hee sangat senang kakaknya sudah bebas, apalagi kakaknya memberikan jepitan rambut. Sebelum tidur, In-ai bilang ke Eun-hee akan mengajak ke pemakaman ayah dan ibu mereka akhir pekan ini. Tapi Eun-hee meminta besok saja karena dia tidak begitu suka sekolah. Lalu In-ai meminta Eun-hee agar tetap sekolah karena sebentar lagi akan mulai ujian kelulusan. Keesokan harinya, In-ai mendapatkan hadiah dari adiknya, yaitu baju merah dan sepatu merah, high heels merah. Sementara itu di sekolah, Eun-hee sering dibully sama teman-temannya. Maka dari itu, Eun-hee tidak suka ke sekolah. Di hari itu, Eun-hee diajak teman-temannya untuk membulinya ke suatu tempat. Ternyata mereka mengajak Eun-hee ke tempat karaoke. Eun-hee pun berkali-kali meminta agar pulang. Tapi pembuli itu meminta teman-temannya untuk melepas baju Eun-hee dan memvideonya. Video tersebut dikirim ke teman laki-lakinya. Ternyata mereka berniat menipu seseorang. Jadi Eun-hee akan dijadikan umpan laki-laki hidung belang. Ketika akan mantap-mantapan, mereka masuk dan memukul laki-laki itu dan diambil ATM-nya lalu meraup semua isinya. Karena sukses, dia melakukan ke beberapa pria hidung belang. Sementara itu, In-ai khawatir karena adiknya belum juga pulang. In-ai khawatir karena adiknya belum juga pulang. Ia berusaha mencarinya tetapi tetap tidak ketemu. Keesokan harinya, adiknya juga belum pulang dan nomornya juga tidak bisa dihubungi. Lalu In-ai datang ke sekolah Eun-hee, tapi adiknya juga tidak ada di sana. Dia mencoba menanyakan ke wali kelasnya, tapi wali kelasnya bilang wajar kalau ada siswi yang bolos sekolah. Lalu wali kelas tersebut menyalahkan In-ai karena memasukkan Eun-hee yang memiliki keterbelakangan mental ke sekolah umum. Akhirnya In-ai pun pergi dari sana, tapi tiba-tiba salah satu teman Eun-hee menunjukkan bukti video saat Eun-hee ditelanjangi teman-temannya. In-ai pun langsung menemui teman-temannya yang membuli Eun-hee tersebut. Karena mereka menghindar, In-ai pun menghajar mereka. Akhirnya In-ai pergi ke teman laki-laki pembuli tersebut. Tapi laki-laki itu berusaha kabur. Akhirnya In-ai melumpuhkannya. Laki itu menceritakan apa yang terjadi semalam. Jadi waktu mereka masuk ke kamar, Eun-hee sudah berada dengan seorang laki-laki bertato. Karena takut, mereka bilang akan melaporkan laki-laki tersebut ke polisi karena melakukan pelecehan dengan anak di bawah umur. Lalu pria bertato itu tahu niatan mereka. Akhirnya dia mengambil pisau dari saku celana dan menusuk kakinya sendiri. Lalu pisaunya diberikan ke mereka. Dan dengan begini situasi berbalik. Pria bertato memberikan dua pilihan. Mereka mau dituntut atas kasus penusukan atau berdamai dan memberikannya 10 juta won. Pria tersebut bernama Han Saman. Ternyata pria tersebut bekerja di tempat peminjaman uang. Jadi mereka disuruh menandatangani surat peminjaman, tapi uang tersebut diambil oleh Saman. Lalu In-ai pun pergi dari sana dengan bermodal kartu nama Saman bekerja. Dia berusaha menghubunginya, tapi nomor tersebut tidak aktif. Akhirnya dia mencoba melapor ke polisi, tapi polisi bilang untuk memastikan adiknya benar-benar diculik atau kabur dari rumah. Di sisi lain, Saman menjual Eun-hee ke tempat pijat plus-plus.
Lalu ketika diperkenalkan pemilik tempat tersebut bernama Jung. Di sini Saman tertarik dengan pistol milik Jung lalu dia membelinya. Sementara itu In-ai ke kantor Saman dan menghajar anak buah Saman. Setelah itu dia mendapat nomor Saman. Lalu mengambil kunci mobil dan alat penyetrum dan pergi dari sana. Sementara itu, Jung meminta Eunhye untuk memijit otongnya. Tapi Eunhye malah menggigit otong Jung sampai berdarah-darah. Jung langsung meminta Saman dan meminta uangnya kembali. Di sisi lain, In-ai mencari mobil Saman di sebuah parkiran gedung. Setelah menemukan mobilnya, dia menunggu Saman sampai berjam-jam. Keesokan harinya, Saman keluar dan langsung membawa mobilnya dengan cepat. In-ai mengikutinya. Lalu dia menelepon Saman dan menanyakan keberadaan adiknya. Tapi Saman bukannya menjawab malah meminta uang ke In-ai. Akhirnya In-ai menutup teleponnya dan menabrak mobilnya. Lalu In-ai membuka mobil Saman dan langsung menyetrum Saman sampai pingsan. Setelah bangun, Saman sudah dicekik oleh In-ai dengan tali di lehernya dan In-ai meminta Saman untuk mengantarkan ke adiknya, tapi di sini Saman berusaha melawan dan terjadilah pergelutan yang hebat. Terus Saman menabrakkan mobilnya dan disinilah Saman mengeluarkan pisau, tapi In-ai berhasil melumpuhkan Saman dan langsung menghajar Saman. Di sini Saman udah lumpuh dan In-ai menelepon ke Jung menyamar sebagai sekretarisnya Saman. Tetapi Jung bilang kalau nggak usah dikembalikan uangnya karena Eunhye udah dijual ke tempat lain. Di sini In-ai merasa frustasi dan kesal sama Jung. Akhirnya In-ai langsung menyamperin ke tempatnya Jung. Dengan adanya beberapa penjaga di sana, In-ai melumpuhkan semua penjaga dan akhirnya ketemu Jung dan membawa pisau. Dan di sini Jung berusaha melawan ke In-ai, tapi Jung berhasil dilumpuhkan oleh In-ai. Setelah In-ai mengalahkan Jung, akhirnya anak buah Jung yang cewek ini cerita kalau Eunhye tadinya menghubungi In-ai, tetapi In-ai tidak mengangkat-angkat telepon dari Eunhye. Akhirnya Eunhye telepon ke sebuah toko dan diangkat oleh seorang bapak-bapak pria tua yang menyatakan dirinya itu adalah saudara Eunhye dan menjemput Eunhye, tetapi yang menjemput bukannya pria tua tetapi masih pria muda berpakaian dasi. Akhirnya In-ai pun stres dan mengambil nomor teleponnya dan menghampiri toko tersebut. Eunhye dibawa pergi oleh pria berdasi bernama Jungwoo. Dan Eunhye ini takut karena dia tidak kenal sama Jungwoo. Ternyata Jungwoo ini adalah suruhan dari seorang mafia yang selama ini ingin balas dendam ke In-ai. Di suatu store, si Eunhye pura-pura tidur dan Jungwoo pergi untuk membeli sesuatu. Tetapi Eunhye berusaha kabur dan menaikin bus. Ternyata Jungwoo tahu dan menghentikan bus tersebut. Dan Jungwoo langsung masuk untuk menarik. Walaupun Eunhye udah teriak-teriak, tetapi tidak ada yang menghiraukannya. Dikiranya emang Eunhye beneran sakit jiwa. Dan Jungwoo menarik dan menelepon ke bosnya. Dan Jungwoo ternyata menghubungi Park Yong Chong, yaitu seorang legislatif Busan. Dia adalah seorang mafia juga yang terkenal. Dan Jungwoo mau menyerahkan Eunhye ke Park Yong Chong. Dan In-ai pun berusaha menghampiri si pria tua tersebut di store-nya. Dan dia Saman berusaha melarikan diri atau mendobrak-dobrak pintu mobil si In-ai, tetapi Saman melawan dan In-ai pun kesal. Akhirnya dia menabrakkan mobilnya yang Mustang itu ke belakang sampai si Saman diam. Menabrakannya berapa kali dan akhirnya si In-ai mengeluarkan Saman dari mobilnya. Lanjut ke part 2, Jungwoo di sini membawa si Eunhye ke sebuah
gedung yang masih kosong dan belum dibangun. Dan di sini Jungwoo cerita kalau dia intinya pengen menyelamatkan si Eunhye dari Park Yong Chon karena dia juga kesal kepada Park Yong Chon sudah memukul si Jungwoo dahulu katanya. Dia pengen balas dendam dan dia lagi buat rencana. Dan di sini In Ai datang ke toko tersebut menanyakan keberadaan pria tersebut, pria tua tersebut, seorang kakek-kakek. Dan In Ai kaget terkejut karena si pria tersebut ternyata sudah mencabuli Eunhye sampai si In Ai tidak tahu kalau pria tersebut itu seorang yang licik dan istrinya pun marah dan In Ai pun menghajar pria tersebut sampai babak belur dan menjepitkan tangannya di pintu sampai kesakitan. Akhirnya pria tersebut pun memberitahu si In Ai kalau bukan dirinya sajalah yang sudah menzolimin Eunhye, tetapi masih banyak pria-pria lain dan In Ai di sini sangat kecewa dan sakit hati dan menangis. Dan pria tua tersebut bercerita tentang masa lalu si Eunhye waktu dirinya masih di penjara. Lalu dengan cepat In Ai pergi langsung ke studio foto. Ternyata pemilik studio foto itu pernah memperkosa Eunhye. Dan In Ai pun langsung menghajar pemilik studio foto itu sampai babak belur. Akhirnya pemilik studio foto itu ngasih tahu juga suruh pergi ke bengkel yang ada di dekat studio foto dan In Ai pun dengan cepat ke sana ke bengkel studio foto. Ternyata pemilik bengkel juga pernah memperkosa adik In Ai. Akhirnya dengan palu besar yang In Ai bawa, In Ai langsung menghajar tangan sang pemilik bengkel tersebut. Dan dengan rasa sakit, pemilik bengkel tersebut mengatakan bahwa sekarang Eunhye sudah ditangkap oleh Park Yong Chon. Akhirnya dengan rasa kesal, In Ai melepaskan pengait mobil tersebut dan membuat pemilik bengkel tersebut meninggal. Akhirnya di sini kita diberitahu kenapa In Ai bisa ditahan 1,5 tahun. Ternyata 3 tahun yang lalu Eunhye pernah diperkosa di mobil milik Park Yong Chon yang sedang diperbaiki di bengkel tersebut. Nah, di sini Yong Chon jadi tahu karena CD milik Eunhye tertinggal di mobilnya. Akhirnya Yong Chon ikut-ikutan memperkosa Eunhye dan di sini In Ai merasa adiknya aneh karena bersikap aneh. In Ai menanyakan habis dari mana. Tapi adiknya cuma diam dan hanya diam saja. Dan keesokan harinya, Eunhye dijemput lagi sama mobil dan In Ai mengikutinya. Gak taunya Eunhye lagi ada di hotel dan dicekokin sebuah pil ekstasi bersama Yong Chon. Untungnya In Ai mengikuti dan melawan Yong Chon. Nah di sini In Ai melawan Yong Chon dengan sebuah obeng yang akhirnya Yong Chon terkena obeng In Ai dan sampai menusuk ke matanya. Nah, di sini In Ai merasa kasihan kepada Eunhye yang sangat frustasi. Oke, kembali ke masa sekarang. Dengan info seadanya, In Ai berusaha untuk menelepon si Eunhye dan Eunhye berada dengan Jungwoo. Nah, Jungwoo ini ternyata orang baik. Dulu sempat mengulur-ngulur waktu disuruh mencari Eunhye dan In Ai. Karena Jungwoo merasa kasihan dengan kakak beradik ini. Jadi Jungwoo mengasih tahu ke In Ai keberadaan Yong Chon yang berada di taman kota. Dan In Ai disuruh untuk langsung ke sana. Tapi Yong Chon dikelilingi oleh banyak bodyguard dan In Ai harus melewati beberapa bodyguard tersebut. Dan Yong Chon sedang tidur, In Ai masuk menyelundup dan menodongkan pistolnya ke Yong Chon. Tetapi di sini Yong Chon berusaha melawan dan menipu In Ai. Akhirnya pergelutan dimulai dan anak buah Yong Chon masuk semua. Tapi untungnya berhasil dikalahkan oleh In Ai semuanya. Kesempatan ini digunakan Yong Chon untuk kabur dari In Ai dan In Ai terus mengejarnya sambil membawa pistol. Dia pun mengejar si Yong Chon dengan menabrak-nabrakan mobilnya
ke mobil Yongchon. Di sini terjadi pertarungan hebat di mana mobil Mustang melawan Mercy Audi atau Bentley lah, nggak tahu. Nah, di sini In-ai terjebak karena terpelosok, mobilnya selip. Nah, di sini Yongchon berhasil kabur. Tapi rupanya Yongchon sudah tertembak dan Yongchon menelepon Jungwoo untuk segera membunuh si Eun-hye. Dan Yongchon menelepon Jungwoo untuk mengumpulkan beberapa orang dan anak buahnya untuk berkumpul di parkiran untuk melawan In-ai. Tetapi di sini Jungwoo malah berkhianat dan malah menelepon In-ai keberadaan Yongchon yang sebenarnya. Dan akhirnya In-ai berhasil keluar dari tempat selip tadi dan langsung mendatangi ke Yongchon dan menabraknya. Karena tahu Yongchon, Jungwoo telah berkhianat, akhirnya Jungwoo ditangkap dan dibunuhnya malam itu juga. Sedangkan In-ai sedang bersiap-siap untuk melawan Yongchon dan beberapa anak buahnya Yongchon. Dan dia memasang beberapa besi di jari-jari tangan tinjunya. Wah, keren banget ya In-ai ya, melawan berapa pasukannya. Dan di sini kelihatan sisi psikopat dari In-ai, semuanya ditabrak dan langsung membawa pistol dan ditembakin satu persatu oleh In-ai. Di sini ada terjadi pergelutan yang hebat karena In-ai melawan beberapa atau banyak anak buah Yongchon di sini. Akhirnya In-ai berhasil ditaklukkan dan dipukul oleh beberapa anak buahnya dari Yongchon. Dan In-ai pun tumbang. Akhirnya In-ai ingat kalau dia pengen menyelamatkan Eun-hye dari beberapa maling. Akhirnya dia berusaha bangkit dan dia kabur dengan membawa pisau dan melukai semua anak buahnya. Dan dia akhirnya masuk ke sini dan ketemu oleh Yongchon. Di sini Yongchon sudah bersama dengan In-hye. Dan akhirnya In-ai pun melawan Yongchon. In-ai pun di sini sempat tertusuk oleh Yongchon, tetapi akhirnya Yongchon berhasil dikalahkan oleh In-ai. Dan di sini akhirnya In-ai bisa menyelamatkan Eun-hye dan akhirnya film pun the end.